Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ja'ala syahra ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini 24 Ramadan kita bersilaturahim, sholat berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan ceramah. Ini adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kemudian kita senantiasa syukuri. Setidak-tidaknya kita memohon kepada Allah senantiasa menjaga nikmat yang diberikan kepada kita, tidak dikurangi, bahkan berharap ditambahkan. Salawat dan taslim kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, terutama sebagai teladan dalam akhlakul karimah. Hadirin hadirat yang berbahagia, lebih awal saya ingin menyapa Guru Tak Direktur Ustaz Ahmad Yani. Pertemuan ini pertemuan silaturahim, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, terutama Pak Direktur. Sebab saya itu bisa haji karena beliau, motivasi beliau itu. Beliau yang memotivasi saya sehingga alhamdulillah tahun 2023 bisa menunaikan ibadah haji. Itu support sepenuhnya dari beliau. Ya saya ingat bahwa sudah waktunya. Sudah kalau panggilan, tidak bisa kalau sudah panggilan harus dipenuhi. Masya Allah. Yang kedua, saya juga sebagai keluarga besar dari Pondok Pesantren An-Nahdah, pada kesempatan ini secara langsung mengaturkan terima kasih atas segala kebaikan dari keluarga besar Tazkiyah kepada Pondok Pesantren An-Nahdah. Baik, tema yang diberikan adalah soal akhlak. Satu kata, tapi disitulah puncaknya, mencakup semua. Kalau kita bicara iman, tauhid, bicara syariat, fikih, lalu kemudian kita bicara pada akhlak. Ya, akhlak itulah puncaknya. Justru dari situlah yang menjadi muarah seluruh pembuktian keilmuan seseorang dalam bidang agama dan bidang lain. Lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku, dan disitulah puncaknya ilmu dan iman adalah melalui akhlakul karimah. Nah, kaitan dengan akhlak ini, teladan kita adalah selain petunjuk dari Al-Quran, juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi menegaskan bahwa diutus sebagai penyempurna. Sebenarnya orang sudah punya perilaku masing-masing, tetapi intinya itu adalah pada akhlak. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak melalui qaulan, fi'lan, wa takriran. Jadi Nabi sudah menyampaikannya qaulan dan dalam bentuk fi'lan atau contoh teladan. Kalau kita misalnya di pesantren, kitab akhlak itu banyak kita diajarkan melalui kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, di situ memang diajarkan bagaimana memilih guru, hari belajar, apa yang dipelajari, bagaimana adab kepada guru, sehingga di pesantren langsung tertata akhlaknya para santri. Cuma biasa kalau sudah selesai di pesantren ada kadang berubah itu. Jadi akhlaknya ketika di pesantren Asadiyah, DDI, di An-Nahdah, biasa kalau sudah kuliah pengaruh teman-temannya kadang-kadang perilakunya di pesantren ada sedikit perubahan misalnya.
rekan dan rekan. Jadi ya pengaruh, ada organisasi lah seniornya. Kalau dulu ada guru tak, tahu. Ini ada senior-seniornya biasa pengaruhi. Tetapi guru tak Ki Haji Muhammad Haris itu mengatakan, ya kok promo kok mengaji, silahkan kalau mau nakal, seakan-akan mengatakan silahkan nakal. Yang penting pernah mengaji. Karena kalau anak pernah mengaji, kok tak butuh nih lesson itu. Artinya ada jalan kembalinya. Nah, selain kitab Ta'limul Muta'alim, juga kita belajar banyak dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ada terutama bagian-bagian akhlak. Kitab Tanwirul Qulub juga bagian-bagian akhir bicara tasawuf, di situ akhlak. Nah, persoalan akhlak ini itu inti dari agama tadi. Ya, Nabi mengatakan, "Iza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fid din wa syahadahu fid dunya wa basarahu fi uyubahu." Nah, kalau Allah menginginkan hambanya baik, maka Allah berikan pemahaman agama. Nah, di sisi lain, orang dikatakan berilmu, ilmu kama amal tabihi. Ilmumu adalah apa yang kau amalkan. Jadi ada juga orang bagus perilakunya dilihat, tapi itu lebih karena pengaruh budaya, lingkungan. Tapi ada juga memang orang berakhlak itu karena ilmunya. Tapi tidak semua orang berilmu dalam arti pernah belajar jenjang pendidikan formal tinggi, sarjana, lalu kemudian dijamin berakhlak, tidak. Gitu. Makanya Guru mengatakan ilmumu adalah apa yang engkau amalkan. Itu. Jadi yang itu pada sengeta yang diamalkan diberfigau. Ya. Karena kalau tidak itu hanya ilmunya orang. Belajar buku dari kitab. Wah, dia pintar menyampaikan. Tapi lima taqulu ma la tafalun. Nah, macam Ipawi dan Fugawi. Nah, itu. Sementara akhlak itu ya pada pengamalannya. Jadi ilmu itu adalah apa yang diamalkan. Nah, dan wujud ilmu itu, wujud dari akhlak itu kelihatan. Mulai dari cara berpikirnya, ya, lalu kemudian hatinya. Kalau sudah ilmunya, lalu kemudian hatinya sudah terpaut pada nilai-nilai kebaikan, maka nanti terpancar. Misalnya dalam Al-Quran ada pertanyaan, Qul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Saya masih ingat dulu waktu di Asadia. Maka di beton guru tak pada atau engkai pak disengena si batau dega pak disengena. Apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Jawabnya tentu beda. Karena kalau orang berilmu itu mulai tampak akhlaknya mulai dari cara berpakaiannya. Itu. Jadi kita ini semua cara berpakaian dari rakutan atau orang tidak bertanya. Sudah melihat penampilannya, dia tidak bertanya, kamu orang sekolahan atau tidak? Karena lihat dari pakaiannya, ya, cara berpakaiannya, fashionnya, orang sudah tandai, oh ini orang berilmu. Gitu. Jadi guru tak itu ulama dari cara berpakaiannya makarama, itu. Karena ilmunya, baru penampilannya, baru pakaiannya. Nah, kemudian jembatan tuh akhlak berikutnya itu adalah pada kedo-kedona, itu bahasa tubuhnya. Sebab biasa juga ada orang pakaiannya bagus, tapi dia sih kena kedona. Beda gerakannya. Berjilbab saya biasa sampaikan di mahasiswa. Biar bagaimana cantik dan gantengnya Anda, pakaiannya baik seperti apa, tapi tiba-tiba keluar dari kampus pulang kuliah bonceng 3 napas gande telu. Nah, itu orang akan bertanya, tinggi ilmunya tapi tidak ada akhlaknya, itu. Karena pakaiannya bagus mencerminkan orang terpelajar,
tapi penampilannya itu, bahasa tubuhnya itu. Atau misalnya berjilbab, tapi di Pantai Losari duduk berduaan di CPI, gitu. Kan nisbah, gitu. Nah, itu pakaiannya bagus, tapi dari bahasa tubuhnya tidak. Nah, yang ketiga dari kata-katanya beda itu. Orang yang berilmu, orang yang berakhlak itu beda caranya bicara, gitu. Jadi bagaimana caranya bicara? Di situ kelihatan bahwa dia berilmu. Ya, jadi memang ada orang itu sebenarnya ilmunya tidak terlalu tinggi, tapi namalkan. Biasa juga ada orang tinggi sekali di teorinya, tapi si sendiri kedo-kedona perilakunya jauh sekali. Nah, ini kita kadang-kadang itu yang mengontrol. Kamu itu sarjana, kamu itu sudah, apalagi kalau sudah haji. Apa kata-kata kalau sudah haji itu saya kebiasaan di Makassar ya, kayak kita ini biasa di kampung baru masuk ke haji itu pernah kalian masuk ke putih masuk ke haji. Kalau di kampung udah kayak di lapis putih mundri itu magi ada sel ternyata boleh nona sesapi betulen apa dia pakai songkok pakar aja itu boleh nona tanah meraja dia pakar aja itu di kampung. Jadi kita juga memang harus melihat situasi kondisinya itu. Nah, soal ilmu dan akhlak itu memang harus sejalan, dan ini yang berat. Kalau membaca buku itu gampang ya, kalau hanya membaca buku mengaji itu gampang, masuk pondok itu gampang, tapi yang berat adalah mengamalkannya. Jadi pernah saya ada cerita pengalaman Ustaz di Parepare, karena saya orang Wajo, sekolah di Makassar, kuliah kira-kira tahun 97. Ada pikiran saya mau kalian pakai guru takwa, saya cari sampai naik becak ke jalan pendidikan apa itu yang pesantren Dede Al Furqon. Sudah asar saya sampai, dan alhamdulillah latu kabulan guru tak Ki Haji Abdul Pak Baja. Nah, pas sampai di situ tiba-tiba kanotona ada orang tua, ibu-ibu dengan anaknya. Jadi saya istilahnya menunggu giliran. Saya sudah diizinkan masuk di ruang tamu, tapi guru tak, karena tahu terima orang tua santri. Lalu saya disiapkan minuman, ya teh gitu. Si sana kan ikron apa maka deh tabe tenun nih. Guru tak korong kamu pikir, tapi nita kak guru tak. Itu solo tapi merasa kak nita. Saya itu kenapa juga kita sudah tahu bahwa makan minum itu dengan tangan kanan, tapi kenapa saya itu kaca langsung minum. Suaranya guru itu besar. Woi langsung aja lo tunjuk kada minus setak kok itu. Wih saya kaget itu, membekas sekali itu kata-kata dari guru tak baca. Jadi malah ini saya pegang gelasnya minum tangan kiri itu. Itanan ya guru sudah lama sekali kita pelajari dan sudah tahu. Tetapi itu pengamalannya tadi. Jadi begitu saya ambil gelas baru belum saya minum, guru tak itu langsung minus setak kok itu. Artinya apa? Itu guru tak pendidikannya mungkin tidak sampai S2, S3, tapi yang mana pernah guru ki guru tak, ki guru na, yang pernah guru diamalkan. Mulai hal-hal kecil. Kalau makan, minum, tangan kan, kalau tangan kiri begini salah. Kita tahu, tapi tidak diamalkan. Itu tadi ilmu kama amal tabi. Ya itu pada sengamu yang kau amalkan. Itu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Lalu kemudian selain karena ilmu Pak Disengan, juga akhlak itu terbentuk oleh
lingkungan, ya, situasi, ya, pengkondisian. Jadi sekolah itu sebenarnya pengkondisian. Kenapa di sekolah semua teratur, anak-anak masuk jamnya, cium tangan gurunya. Kalau di pesantren, kenapa semua teratur, mulai pakaiannya dan sebagainya. Itu pengkondisian, situasi ilmu. Nah, dan itu terpola. Nah, sebaliknya, kalau ada orang meskipun dia sarjana misalnya, tetapi berada di lingkungan yang tidak kondusif untuk menjadi seorang yang berakhlak. Nah, misalnya kalau kita di kantor ini, alhamdulillah, gitu, mulai pakaian kita ya melebihi mana? Karena apa? Situasinya ada aturan kantor. Nah, kita ini mau melayani jamaah itu. Maka tentu semua di briefing, pengkondisian di sini, kedo-kedota, bicarata, karena yang dihadapi tamu yang banyak gitu. Pengkondisian. Nah, beda kalau umpama seorang sarjana UI, sarjana agama, tapi ke kampung, lalu kemudian di situ orang makdomim, di kampung itu kalau ada hajatan, justru biasa makun ibu-ibu yang bendomino. Nah, saya tidak tahu apakah masuk kategori berjudi atau tidak, tapi kok guru tak natiaki karena itu alat judi. Biasa apa kita boto. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, ya tidak kelihatan berilmunya, meskipun kita tidak makdoming, itu mendomina, tapi tidak kelihatan kita berakhlaknya, apalagi kalau penampilannya sama. Itu kenapa? Lingkungan, situasi. Nah, kalau kita di sini, alhamdulillah, pasti baru mulai dari rumah sudah menyadari penampilan, bahasa tubuh dijaga, kata-kata dijaga. Karena apa? Situasinya di sini. Itu. Apalagi mengurus haji. Pernah saya menemani Ustaz Ujas almarhum. Ustaz Ujas orang travel, dosen juga, sama-sama saya kuliah di Jakarta, sama-sama di UIN. Beberapa tahun yang lalu ada niatnya mau maju bupati di Takalar, tapi pergi dulu ke Gurutta, Kiai Sanusi Baco. Saya temani. Ya, Gurutta nasihatnya itu kan tidak melarang, tidak membolehkan, tapi memberi pandangan. Nah, lalu kemudian ya situlah akhlaknya ulama, tidak memvonis, tidak menggurui, tetapi pada akhirnya kita yang mengambil keputusan dari ceritanya Gurutta, nasihat-nasihatnya. Jadi beliau hanya dikatakan, tidak ada pekerjaan itu yang melebihi mengurusi tamu Allah. Jadi saya langsung ketawa, tidak ada lagi harapan. Nanti dia tafsirkan. Ya, tidak ada yang kalah mulia itu mengurus tamu Allah dibanding lo mama caleg atau apa itu menjadi calon bupati ikut pilkada. Artinya Gurutta bicara pada orang yang tepat. Jadi ini Ustaz Ujas dinasihati, meskipun tidak dikatakan tidak usah maju pilkada, tetapi Gurutta hanya mengatakan karena dia tahu orang travel mengurus haji, umroh. Kemudian dikatakan kepada beliau, tidak ada yang kalah mulia itu Ustaz mengurus tamu Allah. Nah, ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, lalu kemudian selain karena ilmu tadi pengkondisian, juga memang dalam bahasa kita di pesantren mengkayasa baraka itu. Jadi ada orang memiliki harta, memiliki ilmu, engkau baraka engkau deh itu. Ada orang itu banyak uangnya masuk, tapi tidak ada barakah.
Ada kata-kata yang pernah disampaikan Prof. Quraish Shihab. Beliau itu kan menulis buku, salah satu buku beliau berjudul Yang Hilang Dari Kita Adalah Akhlak. Itu baru disebutlah di situ. Jangan cari akhlak di politik. Gitu. Jangan cari akhlak di dunia politik. Nah, tambah lagi, jangan cari akhlak di bisnis. Nah, ini. Nah, yang dimaksud di situ adalah kalau di politik orang kadang-kadang mengabaikan akhlak. Padahal justru Rasulullah itu keberhasilannya mengembangkan Islam teladan politik yang justru dominan sebagai pemimpin. Tapi sekarang jangankan kita di Indonesia, di Arab Saudi saja sudah berbeda caranya mengikuti Nabi. Nabi itu memimpin bukan sistem kerajaan. Sekarang Arab Saudi merubah sistem kerajaan. Itu sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah sesungguhnya secara politik. Kita lihat bagaimana Khalifah Umar, Utsman, Ali, Husain itu mati, terbunuh semua. Jadi sehingga ada yang mengatakan, Pak Quraish mengutip itu, jangan cari akhlak di politik, gitu. Juga dalam dunia bisnis rawan juga. Artinya di politik itu bukan berarti hilang akhlak, tetapi kecenderungannya orang kadang-kadang sudah mengabaikan nilai-nilai akhlak karena mengejar kekuasaan itu. Dalam bisnis juga kadang orang menghalalkan segala macam cara, kadang-kadang mengabaikan nilai-nilai akhlak. Jadi kalau dalam Islam itu memang ada khusus etika bisnis Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana teladan Rasulullah menjual, berbisnis dan sebagainya. Jadi sebenarnya Nabi itu contoh politik, Nabi itu contoh bisnis, tetapi itu tadi akhlak sudah kurang di situ, bahkan dikatakan hilang. Ya karena memang pengalaman kita mulai dari di sepanjang jalan, mulai dari penjual buah durian, kita sulit mencari durian yang bagus karena sudah di macam-macam. Jadi bukan hanya karena durian itu panas, tapi memang yang ditakuti kalau ada bahan kimia disuntikkan apa gitu. Jadi sudah terjadi hilang akhlak dalam bisnis buah-buah itu. Apalagi pisang. Pisang juga sekarang masih muda, tapi begitu kita beli masih keras. Sore sudah sudah masak. Kenapa? Ada ini. Jadi ada kecurangan-kecurangan, kecenderungan melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, bagaimana bisa menyelamatkannya? Yaitu adalah ilmu yang kemudian diwujudkan melalui akhlakul karimah. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana mewujudkan, mendidik diri menjadi orang yang berakhlak? Pertama memang ilmu. Perbanyaklah membaca buku yang terkait misalnya keteladanan Rasulullah. Perbanyaklah membaca buku dan bergaul supaya di situ kita bisa melihat nilai-nilai keteladanan. Belajarlah berguru, bertemu dengan para ulama. Dari situ kita lihat akhlak gitu. Kurta Kiai Sanusi Baco itu mengatakan, ilmu saya itu 50% dari buku, kitab. 4 tahun di Mesir, berapa tahun di Mangkoso. Lalu kemudian mengatakan, ilmuku itu hanya 50%. 50%-nya adalah melalui teladan ulama. Jadi waktu tahun 80-an, ya berarti sebelum tahun 86, Guru Kiai Sanusi Baco itu memberi kuliah di Asadiyah, Setaya Asadiyah sekarang ya, IAI Asadiyah, perguruan tinggi Asadiyah. Nah, lalu kemudian Guru Sanusi Baco mengajar sampai malam, karena dari Makassar, Jupandak, kemudian sampai di Makassar, menginap di Radang Asadiyah, studio Asadiyah RSA. Nah, lalu kemudian Guru juga tinggal di situ. Nah,
Guru tak Sanusi Baco sebagai tamu dosen, yaitu diberi ruangan istirahat. Alhasil, tengah menit. Artinya guru tak sudah capek memberi perkuliahan, lalu kemudian guru tak Sanusi Baco baru mau istirahat. Itu karena sudah capek memberi kuliah seharian sampai malam. Guru tak sudah masuk di kamar, pikirannya sudah mau istirahat karena sudah lelah, sudah capek. Tiba-tiba ada ketuk pintu, yaitu ada yang ketuk pintunya, pintu kamarnya. Yaitu. Wah, engkau malah ngatin guru tak, wah, temelo nama istirahat. Siapa lagi, mungkin mahasiswa minta tanda tangan ke konsultasi atau ada tamu, tapi guru tak sudah mau istirahat. Begitu buka pintu tasnya lagi kaget, Guru tak Sanusi Baco kaget karena ternyata begitu nak buka pintu, siapa? Guru tak Allahyarham Kiai Haji Muhammad Yunus Maratan, Guru tak Yunus. Tasnya guru tak begitu nak buka, dan beliau hanya berkata, engkau mau banyamu? Itu ada ji banyamu, kan dulu banyamu yang melingkar-melingkar itu. Nah, jadi makutane guru tak Yunus Maratan, datanya guru tak Sanusi Baco. Ya Ustaz, engkau mau banyamu tak? Oh iya bang, kah? Turunnya guru tak, tidak banyak ceritanya. Tetapi disitulah beliau belajar akhlakul karimah. Mana Pakar Raja Topolina, seorang pimpinan pengurus besar Asadiyah, ya, Topan Rita Maraja, Guru tak Yunus Maratan. Tahun 80, kan 86 Guru tak meninggal di Rumah Sakit Faisal. Itu Guru tak Yunus Maratan memperlihatkan contoh akhlakul karimah, langsung hanya menanyakan, ada banyamu? Itu artinya apa? Napakah raja Topolina, untuk menghormati tamunya. Lalu kemudian saya diceritakan Guru tak Kiai Sanusi Baco Allahyarham. Akadah. Setelah itu saya tidak bisa tidur, padahal sudah capek, sudah mau istirahat, tapi sudah tidak bisa lagi tidur. Kenapa? Terbayang-bayang terus itu wajahnya Guru tak Kiai Haji Muhammad Yunus Maratan. Akhlaknya ulama itu. Ya. Tidak banyak bicaranya, tidak mengganggu, hanya mau menghargai, menghormati tamunya. Dan yang terakhir sekali, salah satu kebutuhan orang sekarang itu adalah kebutuhan ingin dihargai. Nah, ini Bu Suri sudah pengalaman ini. Salah satu kebutuhan orang sekarang itu dihargai. Apa bentuk penghargaan? Misalnya kalau tazkiyah, wih, datangi di rumah, wih, itu berharga sekali sekarang orang didatangi di rumah. Wih, ada rombongan satu mobil datang, wih, nah, baru dengan sangat ramah, pasti orang merasa sangat dihargai. Nah, orang sekarang didatangi, biasa tahu kada engkau peluk apa undangan pesta pernikahan deh, nah anak foto pindah kiring, ya tahu anak pelaluami, taruh ke kantor, beda itu kalau Pakar Raja tahu, ilau bulana, lalu kemudian kasih undangannya. Jadi salah satu kebutuhannya orang sekarang adalah dihargai. Belum ada tuh Pakar Raja. Nah ini kebalikan keadaan makuk di media sosial. Semua orang dicela, tidak ada benarnya. Mau pemula Prabowo, Gibran, siapa biar guru apa, makuk di media sosial. Semua orang sudah lebih banyak dibully. Padahal dari akhlak ditunjukkan salah satu kebutuhan orang sekarang, bentuk akhlak kita adalah menghargai, memuliakan. Terima kasih Ustaz. Jadi bagaimana supaya ilmu berkah dan tidak menjadi orang yang sombong. Jadi karena akhlak itu adalah buah, ya hasil, berarti ada yang mendahulunya. Apa itu? Belajar, berilmu. Jadi kalau pohon itu ditanam dulu, baru disiram, tumbuh, dipupuk, dirawat, ya, lalu kemudian 2-3 tahun baru berbuah itu.
Nah, itu hasilnya. Jadi hasil dari orang yang beriman, berilmu adalah pada akhlak. Nah, jadi bukan didahulukan, itu hasilnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat perilaku orang? Ada orang misalnya kalau masih di sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, itu pasti ada peningkatan-peningkatan akhlak perilakunya. Tapi kadang juga orang terpuruk, sudah bagus namanya tiba-tiba rusak. Itu ada penipuan, ada korupsi, ya itu. Jadi kadang-kadang orang sudah bagus, tetapi ternyata kemudian rusak. Itu karena apa? Karena tidak istiqomah. Jadi ilmunya itu belum bisa mengantarkan dia menjadi orang yang berakhlak. Itu. Jadi tidak semua orang yang cerdas, berilmu itu berakhlak yang baik. Tidak semua itu. Bahkan itulah kabura maqta indallah ataqulu ma la taf'alun. Inilah biasa ini pacaran memang apa tahu-tahu akan dikekang tangannya di akhirat nanti orang yang yang hanya menyampaikan tapi itu. Jadi makanya biasa kita ada pilih-pilih juga tema. Kalau selalu bilang berjamaah itu. Napalena biasa deh itu. Jadi gurutta itu tadi itu. Gurutta itu mengamalkan semua apa yang diketahui. Ya kalau makan tangan kanan, minum tangan kiri. Makan minum tangan kanan. Itu bukan tangan kiri. Nah, saya sudah kuliah waktu itu, mulai dari Asadiyah, di An-Nahda, perguruan tinggi, jurusan tafsir hadis lagi. Season 6 minum tangan kiri. Tapi saya juga kan selalu kita minum tangan kanan. Tapi saya juga karena tidak menjadi kesadaran, kenapa saya minum dengan tangan kiri, dan itulah guru tak menegur. Minum saya takut itu. Artinya mulai dari ibtidaiyah orang sudah diajarkan bahwa kalau makan minum itu tangan kanan. Tapi kenapa tangan kiri? Tatoto nih, menerima bicara itu. Nah, sementara kalau saya biasa melihat gurutta, tidak pernah saya melihat gurutta Kiai Haji Muhammad Harisah. Karena saya menantu otomatis sampai di dapur, di rumah makan sama-sama. Tidak pernah beliau makan tidak pakai songkok. Bayangkan. Dia kanan dia songkok. Itu ahlaknya ulama. Dan itu tidak dibikin-bikin. Kalau kita kan ada ilmu politik namanya dramaturgi. Panggung depan, panggung belakang. Panggung depan itu ya pakai singi, pakai siki ke panggung depan. Wah, senyum-senyum semua orang. Itu dramaturgi untuk pilkada. Itu. Tapi kalau gurta itu ada orang, tidak ada orang sama. Dia ada pengaruhnya itu, maka tidak mau dilihat. Nah, tadi istilahnya sombong. Belum. Dia ini si kena. Bukan bukan penciri orang berilmu itu sombong. Itu. Jadi kalau ada orang menyombongkan ilmunya, maka tandailah dia itu orang tidak berilmu, dalam pengertian tidak berakhlak. Karena dia si bola, dia si onrong, tidak cocok itu. Bukan tempatnya ilmu itu sombong itu. Jadi kalau ada orang istilahnya itu kesombongan intelektual, nah asal maca lena, enggak itu. Dia memang pintar dari baca buku ini, menurut ini begini. Iya, itu dia bisa menyombongkan diri. Tapi ketahuilah bahwa dia tidak mengamalkannya. Sebab kalau dia amalkan, tidak mungkin dia menjadi sombong. Justru orang berilmu itu buahnya akhlak itu adalah tawadu. Ya, kenapa raja tahu kemudian dia menjaga itu tadi kata-katanya, ya, perilakunya, bahasanya, pakaiannya. Kalau berpakaian lalu kemudian pakaiannya dia merasa sombong dengan pakaiannya, bukan orang berilmu. Dalam pengertian berakhlak ya. Jadi memang ada ilmunya, pintar, tetapi sesungguhnya belum menjadi orang berakhlak karena dia tidak menjalankan nilai-nilai keilmuan, yaitu akhlakul karimah, karena sombong. Jadi bukan
bukan pakaiannya orang berilmu itu sombong. Nah, cuma kan biasa juga kalau orang masih muda, kaya, orang masih muda, sudah sarjana, orang masih muda, itu anak-anak muda itu ada hipmi muda itu, itu bisa saja dia berpenampilan belum, tapi karena itu branded untuk mungkin bisnis atau apa. Tapi kalau kita kembali bicara agama, bukan pakaiannya, bukan penciri orang berilmu itu kalau sombong. Itu artinya memang dia pintar tapi tidak berakhlak. Jadi tidak bisa dikatakan orang berakhlak kalau orang sombong. Itu. Nah, meskipun biasa kita Pak Guru gitu, maka ada al-kibru alal mutakabbir as-sadaqah. Kalau ada orang sombong, kau sombong juga. Itu. Sombong di hadapan orang yang sombong adalah sedekah. Itu. Jadi kau kata sisang tulis nasang lena hebat. Ifakatuna ni aleh, kita sudah merendahkan diri, bukan ifakatuna ya, kita sudah merendahkan diri, tetap dia merasa hebat dan kita direndahkan. Sekali sombong juga supaya al-kibru alal mutakabbir as-sadaqah. Itu sebenarnya lebih ke anekdot ya. Jadi bukan pakaiannya orang berilmu dan kesombongan. Jadi tidak bisa dikatakan orang berakhlak kalau sombong. Itu justru antitesa dari akhlak itu sombong. Kemudian barakah. Nah ini ilmu itu yang kita cari barakah. Itu di Sengkang itu apa yang kita cari di Sengkang? Barakah Nagurutta. Ada ulama perempuan namanya Haji Adda, Anangguru Adda gitu, di Campalagian. Itu tidak pernah belajar khusus, tetapi melayani Gurutta Ki Haji Muhammad Zain. Lalu kemudian saya tanya langsung keluarganya di rumah itu kitab-kitabnya masih ada waktu saya ke Campalagian beberapa waktu yang lalu. Itu kemudian dia menjadi ulama. Nah, dia tidak mengaji secara khusus, tapi mendapatkan ilmu ladun. Karena apa? Barakah, dapat barakah. Kemudian Gurutta Yunus Maratang juga mengatakan pekerjaan yang paling baik ini untuk guru-guru asadiah itu. Beliau sampaikan. Kamina jama-jama kamina madece mapak guru itu. Agak nasaba si mata dece nabi tahu nitangi. Itu guru ya. Guru itu selalu mau melihat kebaikan murid-muridnya. Dan ada juga Gurutta Kiai Haji Abdus Safa, bapaknya Gurutta Kiai Haji Muhammad Harisa, baru-baru di peringati haul yang ke-50. Beliau meninggal tahun 75. Beliau itu tidak mau menjadi pegawai, nasabah gaji. Makin bilang ini gaji, nasabah kadai. Dia itu gapalan nak akhirat. Ya kalau dia ya kok sana di akhirat nanti tidak ada pahalanya kalau digaji. Itu pandangan ulama-ulama sebagian ya. Dan yang terakhir ya barakah Gurutta Kiai Haji Muhammad Harisa, Gurutta Kiai Haji Baharudin, Gurutta Kiai Haji Najamuddin. Waktu kecil itu dibawa oleh orang tuanya Kiai Haji Abdus Safa. Karena Kiai Haji Abdus Safa itu santri angkatan kedua di DDI sebelum di Asadiah. Itu nanti Ki Gurutta modal. Lalu kemudian anak-anak 3 karena beliau umur mana disuruh buka mulutnya, baru kemudian ngiwici diludahi diludahi mulutnya itu, dan telan anak-anak ditelan itu. Pengalaman waktu bersama-sama menerima SK guru besar dengan Prof Muhaimin yang di Palopo dari Bone, itu pernah juga diludahi sama Gurutta Kiai Junaid Sulaiman. Jadi waktu orang tuanya mengundang Gurutta ke kampungnya, lalu kemudian dipanggil Ustaz Muhaimin gitu. Kemudian diludahi dan beliau merasakan. Sejak itu agak lancar menghafalnya. Itu barakah. Jadi ulama itu barakah dapat disegenah itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang karena keberkahan ilmunya tidak banyak dipelajari, tetapi diamalkan.
Nah, untuk mendapatkan keberkahan ilmu, ya pertama tidak durhaka kepada guru. Yang kedua, ya berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan. Dan memang kita itu diajarkan berilmu harus ada guru. Tidak cukup hanya di YouTube. YouTube hanya media. Tapi biasa di YouTube itu kemana nih? Ada yang salafi, ada yang aswaja, ada yang begini, ada yang keras, ada. Jadi harus kita punya guru yang nasabnya jelas. Nah, siapa yang bisa kita ikuti di YouTube ada gitu. Guru Kiai Haji Muhammad Yunus Paratang ada di YouTube. Guru Kiai Haji Abdul Malik ada di YouTube, ya, dan sebagainya. Jadi Ustadz, pertama kesombongan itu justru menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki akhlak, karena orang berilmu dengan kesombongan. Orang berilmu itu justru dengan ketawaduan, kesederhanaan gitu. Lalu kemudian kita kenal namanya baraka, itu baraka. Ya saya kira justru karena baraka, ya guru Pak Ustadz itu mulai baraka orang tuanya itu. Nah, doanya orang tuanya mah baraka letu makhluk usaha berkembang. Ayo baraka itu. Karena banyak juga orang usaha tapi dia nak baraka. Nah, itu kita merasakan. Ya mak baraka mau nu cede ini biar sedikit tapi mak baraka itu digunakan bermanfaat. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Dalam Al-Quran kita ketahui bahwa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu karena secara biologis dan psikologis, fisik dan psikis. Secara fisik kita sempurna. Tidak ada makhluk sesempurna melebihi kesempurnaan manusia. Secara biologis dan psikologis. Nah, sekarang kita diberi potensi akal. Nah, akal itulah yang dipakai berilmu, menuntut ilmu, sehingga kita bisa membedakan mana baik mana buruk. Dan dari alat ini, otak kita ini, ya, orang diberi kecerdasan. Bayangkan kalau menghafal Al-Quran, ya seperti Ustadz hafal Al-Quran itu 77.800 lebih kata. Nahafal itu. Itu lebih sekali anak-anak bisa menghafal Al-Quran itu karena menggunakan otak untuk menghafal, untuk berpikir. Bahkan ada yang mengatakan Habibie, Einstein, Hawking, yang orang-orang pintar yang luar biasa kecerdasannya, ada mengatakan belum sepertiganya itu otaknya terpakai. Ibaratnya kalau kayak flash disk itu belum separuhnya. Atau di HP kita ini banyak sekali data masuk, tapi kalau dilihat datanya masih banyak, itu masih bisa muat. Nah, otak manusia itu bisa memuat seperti misalnya para ulama. Imam Al-Ghazali itu belajar fikih, belajar filsafat, belajar tasawuf, belajar macam-macam. Lalu kemudian memiliki kemampuan apalagi menulis. Imam Al-Ghazali itu umurnya hanya 50-an, 55 kalau tidak salah, tapi karyanya itu ada waktunya menulis. Karyanya banyak sekali gitu. Nah, karena memiliki ilmu gitu. Jadi kecerdasan banyak bidang ilmu yang dikuasai, sampai menulis buku Al-Munqidh Minad Dhalal misalnya. Itu At-Tahawuf Al-Falasifah. Nah, dalami semua filsafat mulai dari fikih, filsafat sampai tasawuf. Nah, dan tentu hafal Quran, hafal tafsir, sejarah dan seterusnya. Jadi kita itu diberi kecerdasan itu. Nah, dari situlah kita bisa berpikir. Jadi tidak bisa kita itu kalau tanpa berilmu, tidak bisa kita tiba-tiba menjadi pintar. Makanya ada jenjang pendidikan, jenjang dari pesantren, jenjang dari pendidikan formal. Nah, itulah kemudian membentuk kita mengetahui akhlak. Nah, kemudian kita juga diberi hati. Nah, ini hati. Nah, tadi itu kalau hati itu tidak pernah berbohong, iya kan? Yang berbohong itu di lidah, kerjasama dengan otak. Begini udah bilang. Tapi hati itu tidak.
hati tidak pernah berbohong hati. Gitu. Makanya biasa orang mengatakan dengarkan kata hatimu. Karena hati itu tidak pernah berbohong. Cuma kita biasa supaya tidak dimarahi Pak Haji. Itu bisa karang anu Pak Haji begini-begini, umpama. Itu supaya hati kita mengatakan tidak, salah memang. Itu. Dan kenapa orang misalnya biasa berbohong? Karena mau dikatakan baik, padahal tidak baik, gitu kan? Itu ya. Kalau orang berbohong itu karena mau dikatakan baik, padahal tidak baik. Nah, padahal kalau mengikuti kata hatinya, gampang. Apalagi kalau kita berbohong, dicerita dulu gini. Begitu sudah ada statement awal, ditanya lagi, harus lagi dicari, karena dikarang berat. Coba kalau dicerita saja yang sebenarnya. Nah, kita diberi akal dan diberi hati. Akal untuk berpikir, hati untuk jiwa, perasaan. Itu bisa punya perasaan, punya berpikir, punya perasaan. Itulah yang kemudian membentuk kita dengan potensi itu. Tapi tidak serta-merta pikiran kita lalu hati kita membentuk kita menjadi berakhlak. Itulah tadi ada proses berilmu. Di samping situasi, budaya. Kenapa Ibu Suri itu melebih? Itu bukan hanya karena ilmunya, karena adabnya, tradisinya, budayanya di kampung. Macam pakar aja tahu ya. Di samping memadukan ilmu dari pesantren, lalu kemudian ada juga memang pengaruh budayanya, gitu. Jadi lingkungan, kayak kan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama, ya ibu ya keluarga. Nah, jadi dengan adanya potensi akal, kemudian hati, yang kemudian kita maksimalkan, sudah kita menjadi berilmu. Jadi kalau akal itu untuk berpikir, hati itu untuk merasakan. Makanya iman itu juga orang menyebut dari hati karena punya kesamaan. Hati itu dalam bahasa Arab kalbu bolak-balik itu. Makanya cinta itu dari hati, iya kan? Dari mata turun ke hati. Kalau sudah sampai di hati, kadang-kadang ibu jilade, kadang-kadang dibenci, kan ada begitu. Kadang-kadang ada orang cinta sekali, lama-lama kenapa berpisah, sampai ada istilah mantan. Itu karena hati yang bolak-balik, gitu. Ya kita juga kadang-kadang mood, kadang-kadang bad mood, karena hati. Nah, kalau kita punya ilmu, kemudian iman, ini terjagalah hati kita ini. Kalau hati baik, berpikir positif, lalu kemudian terwujud di akhlak. Mulai bicaranya bagus, perilakunya bagus, cara berpakaiannya bagus, karena terkoneksi antara pikirannya, berpikir jernih, positif, lalu kemudian hatinya bersih. Maka semua yang dikatakan menjadi baik. Tapi kalau ada misalnya kayak kantor gitu, lingkungan kerja, ada istilahnya apa itu? Toksit. Ada di situ orang yang menjadi sumber wami marah misalnya, mengadu domba, cari-cari muka, itu membuat lingkungan tidak bagus. Ya, karena ada fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Wah, selalu dia mau baik, mengorbankan orang lain, cerita orang, ngegibah, ngegosip, itu bukti bahwa dia tidak berakhlak karena tidak bisa memadukan antara ilmu pikirannya dengan hatinya. Jadi ini di kepala kita ini, akal itu melahirkan ilmu, hati melahirkan iman. Perpaduan dari iman dan ilmu inilah melahirkan akhlakul karimah. Jadi itu harus diasah, ilmu ini harus diisi. Kita belajar menghafal Quran, menghafal hadis, belajar, lalu kemudian meneladani ulama, itulah kemudian mewarnai kita. Tidak ada orang langsung blueprint jadi. Justru kadangkala orang menjadi berbeda-beda perilakunya, orang bersaudara beda-beda perilakunya karena beda jenjang pendidikannya, yang mempengaruhi juga akhlakul karimahnya.
Saya kira cukup Ustadz sebagai pengantar. Mungkin kalau ada diskusi untuk untuk ceramah kita hari ini, yang inti adalah bahwa kita harus memiliki keimanan yang kuat, lalu kemudian berilmu. Buah dari iman dan ilmu itu adalah amal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi wujud dari akhlakul karimah. Akhlakul karimahnya seseorang dilihat mulai dari caranya berpakaian, caranya kedo-kedona, bahasa tubuhnya, gesturnya, ya sikapnya, lalu kemudian baru kata-katanya. Bagaimana caranya berbicara. Nah, ini menjadi pegangan kita semua, karena inti puncak dari ilmu adalah akhlak. Ilmumu adalah apa yang engkau amalkan. Yaitu Pak disengeta yang diamalkan yang kemalakan. Kalau tidak diamalkan Pak disengeta tahu. Penulis buku, kita baca bukunya, teori ini, teori itu, kita hafal, kita tahu, bisa kita diskusikan, seminarkan, seman. Tetapi tidak diamalkan, itu tetap ilmunya orang. Nanti dikatakan ilmumu adalah apabila engkau mengamalkan. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, istiqamah, selalu diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu kita, dan kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang yang berakhlak sebagaimana Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkiyatur, tenang di setiap langkah.